Kak, sini udah nih. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasan, konnichiwa. Ya, kita masuk di Subasa 40 yang kedua kalinya ya. Ini yang kedua kalinya. Kemarin yang pertama tentang awal jumpa bersama Jian Sensei. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bersama Faya Sensei. Jadi kalau minggu lalu kita dengan Jian Sensei, minggu ini dengan Faya Sensei ya. Oke, nah untuk materinya, temanya kemarin tentang Nihongo de Nandesu ka? Hai, nanti akan di belajar bersama Faya Sensei. Oke, sekarang pembelajarannya saya berikan ke Faya Sensei ya. Silakan Faya Sensei. Sebentar, saya jadikan host dulu ya. Hai. Ya. Sudah ya, Sensei? Oke. Oke. Hai, minasan konnichiwa. Hai pecinta bahasa. Ya. Hajimemashite. Konnichiwa, Sensei. Konnichiwa. Ingin menyapa semua teman-teman di sini gitu. Hai semua pecinta bahasa. Hajimemashite. Watashi wa Faya to moshi. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai. Saya Faya Sensei yang akan menemani belajar kalian selama 4 partisipasinya ini bergabung di Subasa 40 sesi yang kedua. Hontoni arigatou gozaimasu. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari saya. Kali kedua ini Subasa 40 akan bertemakan Nihongo de nandesu ka? Kyou no tema wa Nihongo de nandesu ka ni tsute shimashou. Mari kita belajar tentang seputar apa sih ini disebut apa dalam bahasa Jepang. Siapkan catatannya ya minasang semuanya. Seperti itu. Kita bakalan belajar mengenai kata tuh dalam bahasa Jepang. Saya share dulu ya. Hai, Nihongo de nandesu ka? Hai, selamat datang di saya. Agenda hari ini kita akan belajar benda-benda yang ada di dalam kelas. Benda-benda yang ada di dalam rumah, kemudian kata tunjuk koso are. Hore, sore, are. Kemudian kita bisa belajar pola kalimat Nihongo nandesu ka? Pertama kita perlu ketahui kata tunjuk dalam bahasa Jepang nih, minasang. Penting banget loh. Kenapa kayak gitu? Karena seringkali kita itu tidak mengetahui sebuah benda itu namanya apa gitu kan. Ketika minasang nih situasinya di Jepang, kemudian nggak ngerti, aduh ini tuh kayaknya pernah lihat deh di Indonesia atau mirip sama entah itu makanan atau benda, mirip sama benda yang ada di Indonesia, tapi namanya apa ya? Kita hanya bermodalkan nunjuk-nunjuk aja nih, ini apa, itu yang jauh itu apa, seperti itu aja, minasang. Nah,
kata tunjuknya sendiri, kita akan mulai pelajari. Yang pertama ada kore. Kore. Kore ini menunjukkan, kalau dilihat, kita lihat di sini ilustrasinya, ini ada perempuan yang pakai baju oranye sama kuning. Ini apa namanya? Menunjuk, yang baju oranye menunjuk benda yang dibawanya. Jadi kore itu adalah menunjukkan benda yang dekat dengan pembicara. Jadi di wilayah pembicara itu sendiri gitu. Menunjukkan benda. Kore seperti itu. Kore gitu. Bendanya dekat dengan pembicara. Kemudian apa itu sore? Kalau diilustrasikan, ini sore kan kata tunjuk itu. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu. Nah, kalau diilustrasikan seperti itu. Jadi si oren, mbak-mbaknya atau yang pakai baju orange ini menunjuk ke arah benda yang ada di sisi lawan bicaranya. Seperti itu. Sore, benda yang di dekat lawan bicaranya. Namun, ada situasi yang lain. Contohnya, si pembicara dan lawan bicaranya dalam satu posisi. Contohnya sebelahan-sebelahan gini nih, sama sensei. Terus mau nunjuk benda yang agak jauh dari kita berdua. Nah, itu pakainya sore gitu. Kore, sore, kemudian yang terakhir are. Untuk are sendiri kata tunjuknya itu buat apa sih, Sensei? Nah, are kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan itu. Itunya, tapi keadaannya bendanya jauh gitu. Itu yang jauh digunakan bila lawan bicara dan pembicara ini menunjuk barang yang jauh dari mereka berdua. Kore, ini, sore, itu, are, itu yang jauh. Seperti itu. Kalau di bahasa Jawa sebenarnya ada padanannya. Iki, kui, kae. Bagi kita yang berasal dari suku Jawa, mungkin tidak asing dengan ini. Kore, sore, are. Iki, kui, kae. Jadi kalau di dalam bahasa Jawa itu saya rasa sangat pas gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan ini, itu yang jauh gitu. Kalau di bahasa Sunda teh eta teh kayak gitu ya. Jadi perhatikan ilustrasi di bawah ini. Jadi modalnya untuk menunjuk sebuah kalimat itu kita perlu modal kata tunjuk dalam bahasa Jepang, yaitu kore, sore, are, salah satunya. Gitu. Ada kata tunjuk yang lain juga, tapi penggunaannya berbeda. Nah, untuk penggunaannya kore, sore, are selalu diikuti wa seperti yang ada di bawahnya. Strukturnya atau pola kalimatnya kore, sore, are selalu diikuti dengan partikel wa. Partikel wa dalam bahasa Jepang disebutkan dulu. Partikel itu adalah kata bantu, minasang. Jadi kata bantu dalam bahasa Jepang macam-macam, ada sekitar 48. Kemudian salah satunya adalah wa. Wa ini sangat basic sekali. Contohnya watashi wa, faya desu, kayak gitu. Kore wa, nani-nani desu, seperti itu. Wa salah satunya adalah untuk menunjukkan topik. Seperti itu. Bisa juga diartikan dalam bahasa Indonesia adalah gitu. Kore, sore, are, kemudian diikuti wa. Selalu diikuti dengan wa. Karena kita hanya ingin menyatakan bendanya saja, kore wa, seperti itu. Kalau kalimat tanyanya bagaimana, Sensei? Nah, kalimat tanyanya kita menggunakan nan. Di 5W1H salah satunya kan yang pertama apa? Apa dalam bahasa Jepang itu nan. 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 Nani atau nan gitu. Kemudian setelah tahu itu bisa kata tunjuknya dulu disebutin. Kita mau apa nih? Itu apa? Kayak gitu kan pertanyaannya. Nah, kore, sore, are, nanti kata tunjuknya apa, kemudian diikuti kore wa
なんですか? Sore wa nan desu ka? Are wa nan desu ka? Seperti itu kalimat tanyanya. Jadi ini benar-benar bisa digunain ketika minasang nanti berpergian suatu saat ke Jepang. Aduh, aku nggak tahu nih penyebutannya apa. Aku tuh udah pernah diajarin sensei, tapi aku lupa nama bendanya apa. Nah, ini bisa dipakai. Itu apa? Ini apa? Kayak gitu. Dan itu yang jauh itu apa? Jadi benar-benar sangat-sangat berfungsi sekali buat minasang untuk mengetahui ini. Nah, selanjutnya, kan tadi kita udah punya modal tuh, satu rangkaian kalimat, sore, sore, are, kemudian pertanyaannya, nan, kemudian diikuti des. Des itu untuk formal ya, pertanda formal itu adalah des mas, bentuknya des mas, seperti itu. Kemudian di akhir kalimat itu untuk menjelaskan kalimat tanya, jadi bertanya gitu. Kore, this one, kemudian diikuti partikel wa. Untuk apa namanya, membahas apa yang mau subjekkan atau mau ditopikkan, yang mau dibahas itu apa, kayak gitu. Kemudian nan-nya, question-nya, kemudian des-nya itu verb, kemudian k-nya itu partikel untuk di sini tipsnya. Ya, atau P. Ngomong nah, korewa boru pendek. Korewa boru pendek. Jadi ini ballpoint gitu. Ini ballpoint seperti itu. Ini kebetulan ada ballpoint. Korewa boru pendek. Ballpoint. Jadi kalau bahasa Jepang tuh mudah minasang. Karena kalimat tanyanya itu nggak jauh beda sama jawabannya. Contohnya korewa nan desu ka? Kan nannya apa? Tinggal masukin aja tuh kata bendanya. Korewa boru pendek. Korewa boru pendek. Seperti itu. Kore. This one used for things within your reach, closer to you. Jadi dekat dengan pembicaranya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya sore. Tadi kita belajar sore, bendanya kebetulan itu. Jadi keberadaannya kan di apa namanya, di ranahnya lawan bicara kita, gitu. Kata tanyanya tinggal diganti aja depannya. Sorewa nandeska. Kemudian dijawab sorewa pendes. Sorewa pendes. Gitu. Nah, di sini kalau apa namanya, keterangannya closer to the listener. Jadi dekat dengan si pendengar atau si lawan bicara kita gitu, listener. Seperti seumpamanya yang ngomong saya, speakernya saya, yang sebagai listenernya kan orang lain. Seperti itu. Kemudian arewa nandesu ka?
Are wa nan desu ka? Tadi, are kan kita udah tahu dulu modalnya. Are itu untuk mendescribe barang yang jauh dari keduanya. Yang dari saya, si speaker maupun lawan bicara. Seperti itu. Jadi bendanya nun jauh di sana. Kayak gitu. Iki kalau bahasa Jawanya iki kui, arenya itu kae gitu. Iki kui kae. Seperti itu. Arewa nandesu ka? Arewa boru pendes. Seperti itu minasang. Ja sugi. Tentu ya, tadi kan sempat agenda kita adalah mengenal benda-benda yang ada di dalam kelas. Benda-benda di dalam kelas kan banyak banget. Tapi Sensei ambil contoh 4 saja nih. Contoh 4 benda saja yang familiar dan bahkan selalu ada di dalam ruang kelas. Yang pertama, kalau minasang tahu, kore wa nan desu ka? Saya bertanya kepada minasang. Kore wa? Bentar. Jisho. Jisho. Pelafalannya jisho. Jisho desu. Kore wa jisho desu. Kore wa nan desu ka? Kore wa jisho. Jisho desu. Kore wa nan desu ka? Kore wa jisho desu. Ja, sugi. Yang selanjutnya, sugi wa isu. Isu desu. Kore wa isu desu. Selanjutnya, tokei. Tokei. Tokei desu. Kore wa tokei desu. Ja, saigo, sukue. 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 Pakai su ya. Di Jepang itu ada su biasa, ada su. Sukue. Meja. Sukue. Sukue desu. Tadi kalau kita pakai kata tunjuk, sore wa jisho desu. Sore wa jisho desu. Sore wa ishu desu. Ishu desu. Are wa tokei desu. Are wa tokei desu. Are wa sukue desu. Maaf ini harusnya sukue ya, minasang. Belum Sensei ganti. Hai, jadi seperti itu minasang. Ada yang mau berkaiwa sama Sensei? Boleh Mencoba yang bercakap-cakap? yang mau percakapan sama Sensei boleh tuh. Kaiwa percakapan sama Sensei boleh. Ada yang mau nyoba ini? Bercakap-cakap. Ada yang berani di sini? Ada yang berani? Ini ada Irfan Sang, ada Wisna Yuda Sang, terus ada Safia Sang, gitu. Hai, ii desu ne. Alhamdulillah banyak ya, minasang. Ada Alfa Sang juga ini yang mau bercakap-cakap dengan Sensei atau bertanya juga boleh. Kira-kira misalkan saya ada pertanyaan Sensei kayak gitu. Oke, ya boleh langsung aja. Jadi modal bahasa Jepang itu apa? Yang pertama nih, tips dari Faya Sensei. Kita harus berani ngobrol. Jadi dengan kita mencoba ngobrol, mencoba bercakap-cakap. Jadi dalam percakapan kan kita belajar tuh di dalam benak kita, di otak kita itu, aduh, nyusunnya kalimat gimana ya kan? Bahasa Jepang predikatnya di akhir ya. Jadi kan kita kadang kondrang dinarimas, kayak semacam kusut gitu di kepala gitu. Nah, waktunya untuk bercakap-cakap itu adalah waktunya untuk menyusun apa yang sudah kita miliki dari vocab, dari
apa namanya, partikel, bahkan pola kalimat. Tadi kan kita pola kalimatnya adalah kalimat tanya. Kore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Are wa nan desu ka? Seperti itu. Kemudian kalau belum berani, kita bicara dulu dalam hati. Kita kayak monolog terhadap diri kita sendiri. Kayak, kore wa nan desu ka? Dijawab sendiri, kayak gitu. Nggak apa-apa, itu modalnya. Pokoknya kalau belajar bahasa ya jangan malu-malu itu. Karena mau bagaimana lagi kan kita belajarnya itu bahasa milik negara lain, orang lain gitu. Jadi sebisa mungkin kita pede aja, percaya diri. Kito dekiru yo, pasti bisa. Hai, selanjutnya ya. Modalnya kan tadi empat benda yang ada di kelas. Sekarang 4 benda yang ada yang lazimnya di rumah kita nih. Yang pertama, kabing. Kabing des. Kabing. Kabing des. Kore wa kabing des. Makura. Makura. Makura des. Kore wa makura des. Tsugi wa terebi. Terebi desu. Kore wa terebi desu. Tsugi wa tana. Tana desu. Kore wa tana desu. Hai, bisa dicampur-campur. Mau kata tunjuknya apa? Kore wa kabing desu. Kore wa makura desu. Sore wa terebi desu. Are wa tana desu. Seperti itu. Jadi bisa juga kita gitu di Google Translate tuh kadang ada apa namanya mbak-mbak Google ya yang ngomong ya. Nah itu didengerin hatsuongnya gimana, intonasinya gimana gitu. Nah orang Jepang kalau tips dari Sensei bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat dalam bahasa Jepang seolah-olah hatsuongnya tuh kayak native, kayak orang Jepangnya langsung. Nah, ambil nafas ketika di partikel. Kore wa kabing desu. Kore wa makura desu. Jadi ambil nafasnya waktu di partikel gitu. Memang jeda-jedanya mereka di partikel. Apalah arti kita semua bisa dapat modalnya kata benda, kata sifat, dan lain-lain tanpa kita pahami itu partikel. Karena yang menyebabkan bunyi-bunyian bahasa Jepang itu berterima atau berterima itu dalam artian ada maksudnya itu ketika disisipi partikel. Makanya partikel adalah salah satu unsur penting di dalam sebuah kalimat bahasa Jepang. Seperti itu, minasang. Nah, setelah kita tahu ya, itu tadi kata tunjuk. Nih kalau situasinya minasang ke Jepang, tapi mepet, paling mepet banget. Apa namanya, nggak ngerti sama sekali nih, bendanya ini namanya apa, gitu kan. Itu bisa pakai pola partikel, pola kalimat yang selanjutnya. Kore wa nihongo de nan desu ka? Kore wa nihongo de nan desu ka? Kalau yang ini tadi, contoh kasusnya biasanya untuk memastikan lagi, bisa untuk kita memastikan suatu barang. Contohnya, ketika masuk ke pusat perbelanjaan orang Jepang nih, di Jepang sana, di Donki, jadi pusat perbelanjaan grosiran Jepang itu ada Donki salah satunya, sama Costco, salah satunya yang terkenal itu. Contohnya, ini tuh kok kayak vas, tapi kok bukan gitu, kita ragu ya. Kok kayak bantal, tapi kok bukan. Gimana ya, aku malu, kayak gitu. Terus tanya sama mbak-mbaknya pramuniaga, kore wa makura desu ka? Kayak gitu. Atau kore wa nan desu ka? Sekedar memastikan. Oh, berarti benar, ini tuh namanya bantal makura. Kan bantal bentuknya macam-macam tuh kadang. Jadi kayak gitu, minasang. Ini tuh penting untuk kita
bisa memastikan suatu barang itu sendiri. Gitu. Ketika dihadapkan posisi, aduh aku ragu nih ini antara bantal apa bukan. Nah, tanyalah di situ. Pakailah kalimat pola kalimat ini gitu. Kalau tadi mentok-mentoknya banget nih, aduh aku nggak ngerti banget nih, bener-bener nggak ngerti gitu. Bisa pakai Korewa Nihongo de Nandesu ka? Kita breakdown satu-satu, kita pecah satu-satu, kita bedah di sini. Tadi kore. Kore adalah merupakan kata tunjuk. Oke. Udah tuh kelar tuh kore. Udah tahu tuh kata tunjuk. Kemudian partikel. Partikelnya apa? Wa. Oh iya, kan kore selalu diikuti partikel wa gitu. Selalu di partikel wa. Oh, ini adalah kayak gitu. Kemudian atau menunjukkan subjek atau topik yang mau diangkat oleh kita. Kemudian yang selanjutnya Nihongo. 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 Kita tahu Nihong itu kan Jepang. Kemudian untuk satuan bahasa, maksudnya klasifikasi bahasa itu kita pakainya go. Nihongo, Indonesia go, Taigo, Thailand, bahasa Thailand. Apalagi? Deutsche go, bahasa Jerman. Indonesia go, bahasa kita sendiri. Jadi bisa ditanyakan tuh dalam bahasa-bahasa ini tuh maksudnya apa gitu. Kemudian kita bedah lagi. Udah tadi nih Honggo. Kemudian ketemu nih partikel lagi nih muncul D. D itu fungsinya salah satunya di, artinya bisa diartikan dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak semua partikel tuh kadang bisa diartikan di bahasa Indonesia karena banyak fungsinya. Nah, salah satunya nih kebetulan nih si D ini bisa diartikan di. Jadi agak mirip-mirip lah sama bahasa Indonesia kan di depannya D. Gampang cara ngafalinnya. D. Kemudian tadi kalimat tanyanya, kata tanyanya kita punya modal nan, yaitu apa? Des penutup sebagai penutup kan des informal apa di dalam formal situation at formal situation, kemudian kaknya adalah kalimat tanya, kak dia ketika gitu. Ini kenapa saya pakai tanda tanya karena biar minasang paham. Kalau di bahasa Jepang pasti nggak ada tuh tanda tanyanya, nggak ada bantuan tanda tanya. Makanya kita harus yang namanya mengerti itu kak itu di belakang sendiri apa fungsinya gitu. Tadi udah nih semuanya, kata tunjuk, partikel muncul, kemudian bahasa Jepang, ketemu partikel lagi, kemudian kata tanya, penanda kata tanya itu kak. Nah, apabila satu rangkaian ini dijadiin, maka dia bertanya mengenai dalam bahasa Jepang atau di bahasa Jepang kan tuh apa? Istilahnya maksudnya kita ingin menanyakan kalau di dalam bahasa Jepang tuh apa? Ini namanya nih barangnya atau dalam bahasa Jepang nih artinya apa gitu bisa juga. Satu, menanyakan barangnya ini kalau dalam bahasa Jepang apa. Dua, nanti bisa artinya dalam bahasa Jepang apa, maksudnya dalam bahasa Jepang tuh apa gitu. Kore wa nihongo de nan desu ka? Seperti itu. Contohnya, ada yang berani nih. Ini ada model empat empat apa kata benda. Ada yang mau berkaiwa sama sensei satu benda aja. Nanyain sensei, kan tadi udah tuh kalimat tanyanya. Kore wa nihongo de nan desu ka? Nanti sensei jawab. Hai, ada nggak nih? Ayo semangat, semangat. Ya, ada yang mau nyoba nggak nih? Kalau ada yang mau coba, nanti ada voucher juga buat belajar sama Faya Sensei juga nih, 100.000 vouchernya kalau mau belajar nyoba bertanya atau nyoba kaiwa dengan Sensei dari Subasa. Nanti bisa belajar sama Faya Sensei kayak gitu. Nah, ini Juga udah ada yang nyoba? udah saya bantu nih di atas. Tuh Ada ada Kore tuh. wa nihongo de nan desu ka? Gitu.
mau dengar suaranya aja. Ada yang mau Coba nyoba nggak? Iva Sensei yang Ya, tunjuk coba. iya. Coba itu ada Irfan Sang, ada Safira, ada banyak tuh. Boleh yang mau langsung aja. Saya Sensei kayak gitu. Ada Coba Risnanda. Irfan Sang deh. Ya, Irfan, coba Irfan Sang. Saya mau dengar suaranya. Hai. Irfan Sang. Iya, siapa tahu nanti ada yang belum bisa kan bisa diperbaiki sama Faya Sensei kan. Nanti siapa Gitu. tahu pelafalannya ada yang kurang pas kan tadi Faya Sensei juga ngajarin kan tadi gimana cara membaca yang baik dan benar, cara ngambil nafasnya kayak gitu. Nah, siapa tahu ada yang mau nyoba? Hai Irfan Sang, silakan. Coba Irfan Sang. Irfan Sang coba Kaiwa sama Faya Sensei. Coba nanyain sebuah benda kayak gitu. Mungkin ada yang dari gambar, itu ada kalimatnya Ada 4. dibantu itu. Ya, ada 4 kalimat, 4 gambar. Kaiwa o shimashou. Ja, kaiwa o shimashou. Atau ini ada Alfa, ada Safira, ada Emot tuh siapa itu nggak tahu. Ada Risnanda juga, ada Safia. Hai, banyak ya Sensei ya. Kalau di sini sih saya nggak bisa lihat audiensnya Oh, gitu. ada banyak nih. Coba deh, Irfan tadi mana nih? Berani nggak nih si Irfan? Irfan Sang. Irfan Sang, hai. Halo, konnichiwa Irfan Sang. Ya, coba tanya. Ya. Hai. Mau tanya apa nyoba Kaiwa nih? Atau dua-duanya juga boleh? Oke. Nanya aja. Hai, silakan Irfan Sang. Hai. Yang kiri yang boneka. Irfan Sang, suaranya tidak begitu jelas, coba. Mic-nya nggak jelas ya? Ya, halo. Kedengar. Coba Irfan Sang. Atau kalau misalkan, kalau pertanyaan, kalau memang tidak jelas mic-nya, boleh di chat, nggak apa-apa. Ya, Ya, nanti Iva Sensei tolong bacakan. nanti akan saya bacakan chatnya ya. Silahkan. Kalau misalkan ada pertanyaan. Oke. Hai. Dia bilang, Irfan Sang bilang, Korewa nandesu ka, Sensei? Gimana Hai. Irfan? Korewa yang pertama dulu ya, kita buka. Kan tadi kan kita udah belajar nggak sekedar Korewa nandesu ka. Ini Korewa Nihongo de nandesu ka. Kalau cuman bilang Korewa nandesu ka kan kita hanya nyelasin Korewa ningyo. Boneka, kayak gitu kan bisa dengan bahasa lain. Nah, kalau ini dalam bahasa Indonesia, bahasa Jepang lebih spesifik lagi. Ningyo. Ningyo. Ningyo desu. Ningyo. Ningyo desu. Hai, yang kedua, sentakuki. Sentakuki. Sentakuki desu. Ada lagi nih tinggal tersisa 2. Ada yang mau bercakap-cakap dengan saya? Ada yang mau nyoba nggak? Saya Sensei. Hai, Alfa Sang. Hai, boleh. Oke, silakan Aufa Sang. Hai, Alfa Sang, coba bisa nyoba. Sangbang Korewa Nihongo de nandesu ka? Hai, ii desu ne. Kore wa Nihongo de kyokasho desu. Kyokasho desu. Kyokasho desu. Boleh apa namanya? Panjang ya kita nyebutnya Kore wa Nihongo de kyokasho desu. Boleh Kore wa kyokasho desu. Silakan mau dipilih yang mana? Mau yang lengkap dan
apa strukturnya kelihatan, mau apa pakai Kyokaso des, Korewa Kyokaso des aja juga boleh, seperti itu. Ini bukunya kira-kira Nihongo ya. Tadi Aufa Sang udah bagus, apa pemenggalannya juga udah oke, kemudian strukturnya udah tahu. Bahkan tadi ada bilang sambang desne, sambang, sambang me, urutan nomor 3. Sangnya 3, bangnya nomor, sambang me, urutan nomor 3. Maksudnya kayak gitu. Me satuannya. Bang satuan untuk nomornya, me-nya itu kayak urutannya kayak gitu. Sambang mewa Kyokasu desu. Kayak gitu bisa. Oke, Aufa sang, arigatou gozaimasu. Ya, untuk Alfa ya. Sensei, Hmm. eh, Hai. Kyokasho wa nan desu ka? Kyokaso wa Indonesia go de buku pelajaran des. Buku pelajaran des. Nah, Hai, bisa arigatou. tuh Indonesia go de gitu. Hai, Iie do itashimashite. Jadi gitu, Indonesia go de buku pelajaran des. Seperti itu. Bisa nanti ganti Indonesia Kode dari Nihongo de Kyokaso. Kalau dilihat dari bukunya ini familiar banget. Nih siapa yang udah SMA pasti pakainya ini nih. Kira-kira Nihongo by Japan Foundation. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir nih, masih ada waktu nggak, Iva Sensei? Masih ada waktu 4 menit, Sensei. Oh, Ya, oi, ada yang mau nanya-nanya. giri-giri desne. Hai. Giri-giri tuh mepet banget. Ya, bentar Yang lagi, terakhir tinggal 4 menit lagi. adalah techo. 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 Techo ini dalam bahasa Indonesia lebih ke note kecil atau catatan kecil. Ini sedikit info mengenai culture orang Jepang. Jadi orang Jepang itu sering bawa techo di saku sini, entah di mana. Jadi catatan kecil, karena untuk nyatet jadwal, untuk nyatet kotoba atau tanggo, kosakata, kayak gitu-gitu. Techo salah satunya. Jadi seperti itu aja. Modalnya ada 4. Arigato minasang. Karena ini masih pandemi. Sensei, ya. Karena masih pandemi, okarada ni kyosukete kudasai. Okarada, badan, ni itu partikel, maksudnya di badan ini kita harus kyosukete kudasai. Atau yang lebih fleksibel lagi kalau diucapkan dalam bahasa Indonesia kan sehat-sehat ya. Apa hati-hati badan kamu kayak gitu. Intinya sih lebih ke sehat terus ya kayak gitu. Nah, kalau mau tahu info-info, ini ada akun pribadi saya dan Subasa Jogja di @anisa_sofia. Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Subasa pembelajarannya kayak gimana, itu bisa add aja Subasa Jogja. Kalau yang mau tanya-tanya nih sama Faya Sensei langsung boleh DM. Feel free untuk kalian semua. Seperti itu. Hai, sebagai akhir ya. Karena mau closingan kan ini kan di sini Faya Sensei itu ada 2 macam nih. Di sini buku sama-sama bergambar kan. Ini contohnya kalau Minasang ke Jepang nih. Terus ada buku nih. Nggak tahu ini buku apa, yang satu buku apa, sama-sama bergambarnya. Minasang di sini tuh yang disebut shosetsu. Yang ini tuh apa namanya, ehong. Jadi ketika mendapatkan situasi, aduh ini tuh apa gitu. Apakah ini kan mirip nih, kecil sama kayak komik. Kamu nggak ngerti waktu itu situasinya, apakah ini komik, apakah ini novel. Sedangkan di sini sama sekali nggak ada gambarnya. Shosetsu desu ne. Ini Kimi no Na wa. Nah, apa namanya, novel dari Kimi no Na wa. Jadi bisa tadi dipakai Korewa nan desu ka. Kalau kita nggak yakin tuh dengan apa yang kita serap, apakah itu kayaknya komik deh, tapi bukan.
Jadi pakai tadi. Korewa nan desu ka? Korewa shosetsu desu. Atau korewa nan desu ka? Korewa ehong desu. Jadi ada dua seperti ini. Kasusnya bisa kayak gini, Minasa. Atau mau beli apapun itu. Hai. Ja, Kyuwa dari saya Made warimasu. Untuk nih arigatou gozaimasu. Nah, Gitu. Ada yang mau tanya-tanya nih? Masih ada waktu. ada yang mau tanya-tanya? Oke, karena waktunya sudah selesai juga, Sensei. Oke, terima kasih, Sensei. Penjelasannya tadi benar-benar bermanfaat. Jadi, saya jadi bisa tahu caranya gimana nanyain benda-benda di bahasa Jepang itu seperti apa ya. Nah, bagi teman-teman yang lain, bagi Minasang, kalau misalkan pengen lebih lagi belajar dengan Faya Sensei, nanti bisa tanya-tanya aja ke nomor yang kemarin kalian hubungi saat pendaftaran acara ini. Nanti kalau pengen lebih intens belajarnya sama Sensei juga bisa kayak gitu. Hai, untuk pertemuan hari ini, pertemuan Subasa 40 hari ini bersama Faya Sensei, karena waktunya habis, jadi saya akhiri ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Sensei, ilmunya sangat bermanfaat. Ya, Otsukare sama Deska. Hai, terima kasih juga teman-teman yang sudah join ya. Saya tutup. Makasih. Saya minta maaf kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Sampai jumpa lagi. Mata asta. Loh, Hai. nggak foto dulu, Oh Sensei. iya, foto dulu Sensei sebelum ini. Sebelum closingan ya. Oke, boleh dinyalain kamera capture dulu. semuanya ya. Ya. Boleh dong dinyalain kameranya. Coba. Baik, sudah ya. Mbak kita. Ini nggak ada yang mau nampilin kameranya nih, kan padahal cantik-cantik, ganteng-ganteng nih. Malu, Sensei. Cuma Faya Sensei aja yang mau nih. Ya kalau Ini nggak ada ya. Kalau nggak ada, Sensei, saya. lagi makan Sensei. Oh, nggak apa-apa, sebentar aja, Alfa. Ini Alfa ini kayaknya pernah kenal. Iya Sensei. Atau Mbak Siwi nih, Mbak Siwi nih. Ya, oke, kalau nggak ada ya udah ya. Sekarang aja ya. Oke, saya mulai. Oke, udah ya. Sudah, Faya Sang. Kayaknya sekali lagi coba. Oke. Sekali lagi, 1, 2. Oke, Faya Sang. Oke, terima kasih. Hai, terima kasih Faya Sensei, terima kasih Safia Sang, terima kasih Alfa Sang, terima kasih Siwi Sang dan teman-teman yang lain ya. Oke, saya tutup. Bye bye. Bye bye.